Kualitas air adalah suatu kondisi kualitatif air yang diukur atau diuji berdasarkan parameter dan metode tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Mujahid, jurusan Budidaya Perairan, angkatan 2021. Saya praktikum pada hari Selasa sesi 1 yang dipimpin oleh kakak asisten kami Abang Galia Suryo. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kualitas air. Pengujian dilakukan terhadap parameter kualitas air meliputi parameter fisika, kimiawi, dan biologi. Parameter fisika terdiri dari suhu, kecerahan, kecepatan arus, kekeruan, kedalaman. Sedangkan parameter kimia adalah pH, oksigen terlarut, karbon dioksida. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda. Pengukuran kualitas air dilakukan dengan menggunakan alat berupa termometer. Mencelupkan termometer ke dalam perairan. Termometer diikat pada bagian pangkal, bukan di ujung air raksa. Kemudian termometer digantung pada permukaan perairan beberapa menit dan dibaca setelah termometer menunjukkan angka konstan. Kecerahan adalah ukuran transparansi perairan yang diamati secara visual. Pengukuran kecerahan dilakukan dengan alat bantu yang disebut dengan seci-disk. Mengukur kecerahan air, pinggan seci diturunkan ke dalam perairan sampai tidak kelihatan. Kemudian pinggan seci ditarik sampai pinggan seci kelihatan dan diberi tanda. Selanjutnya diukur jarak tampak dan ditambah jarak hilang dibagi 2. Itulah hasil pengukuran kedua nilai jarak tersebut. Kecepatan arus merupakan suatu gerakan air yang mengakibatkan perpindahan horizontal dan vertikal massa air. Arus sangat dipengaruhi oleh sifat air itu sendiri, gravitasi bumi, keadaan dasar perairan, dan gerakan rotasi bumi. Kita akan mengukur kecepatan arus. Alatnya menentukan titiknya, misalnya titik A di mana botol akan dilepaskan. Kemudian mengukur jarak yang akan ditempuh oleh botol, misalnya 5 meter. Menentukan misalnya titik B, tempat di mana botol berhenti. Kekeruan adalah ukuran yang menggunakan efek cahaya sebagai dasar untuk mengukur keadaan air. Baiklah, kita akan mengukur kekeruan air. Caranya, masukkan sampel air ke dalam cupet dan dilap dengan tisu. Kemudian bandingkan sampel dengan larutan standar yang mendekati warna air sampel. Tekan tombol on pada turbidimeter yang telah dikalibrasi. Masukkan cupet ke dalam turbidimeter dan menekan tombol red hingga muncul shape dan tunggu selama 25 detik. Baiklah, selanjutnya kita akan mengukur kedalaman air. Caranya, masukkan pemberat yang telah diikatkan pada tali ke dalam perairan dasar perairan. Tali diberi tanda pada permukaan perairan. Kemudian ukur panjang tali yang telah diberi tanda hingga pemberat. Catat nilai kedalaman perairan tersebut. Baiklah, selanjutnya kita akan mengukur parameter kimia, yaitu pH. pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasahan yang dimiliki suatu larutan. Baiklah, kita akan mengukur pH suatu perairan. Caranya yang pertama, mengambil kertas lakmus yang terdapat di dalam kotak pH, kemudian dicelupkan ke dalam perairan, tunggu beberapa saat. Selanjutnya, kertas lakmus yang telah dicelupkan tersebut dibandingkan dengan warna yang ada pada kotak standar indikator pH, lalu dicatat hasilnya.
Baiklah, kita akan mengecek oksigen terlarut. Caranya yang pertama, masukkan air sampel ke dalam botol BOD tanpa gelembung udara. Kemudian tutup botol BOD saat masih di dalam air agar udara tidak masuk ke dalam botol sehingga tidak terjadi bubbling. Tambahkan 2 ml lautan MSO4 dan 2 ml NaOH hingga terbentuk endapan coklat. Selanjutnya tambahkan larutan H2SO4 sebanyak 4 ml hingga endapan hilang dan berubah menjadi warna kuning tua. Lalu pindahkan larutan ke dalam Erlenmeyer sebanyak 50 ml, kemudian ditambahkan 1 atau 2 tetes amonium hingga terbentuk warna biru gelap. Baiklah, selanjutnya kita akan mengukur karbon dioksida. Karbon dioksida adalah sejenis senyawa kimia yang terdiri dari 2 atom oksigen yang terkait secara komplemen dengan sebuah atom karbon. Baiklah, kita akan mengukur karbon dioksida. Pertama, masukkan air sampel ke dalam Erlenmeyer dengan hati-hati. Tambahkan 2 atau 3 tetes indikator phenolphthalein. Catat ml tretan larutan A2CO3 yang telah digunakan untuk masukkan ke dalam rumus sebagai berikut. Baik, demikianlah video praktikum tentang perhitungan kualitas air yang saya buat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Thanks for watching.